Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Edi dan selamat pagi rekan-rekan semuanya. Sebelumnya perkenalkan, saya Ega Sabrina Natasha Saraswati dengan NIM 073002300015 dari kelas A. Di sini saya akan memaparkan mengenai pelanggaran etika baik di masyarakat maupun di kampus untuk memenuhi salah satu tugas dalam mata kuliah etika kerja dan keteknikan. Berikutnya, eh, sebagai latar belakang, etika merupakan pedoman perilaku yang mengatur sikap dan tindakan manusia dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan kampus maupun masyarakat. Namun, seiring perkembangan zaman dan teknologi, berbagai bentuk pelanggaran etika semakin sering terjadi, seperti plagiarisme, kecurangan akademik, pelecehan seksual di kampus, hingga korupsi, penyebaran hoaks, dan pelanggaran norma sosial di masyarakat. Pelanggaran tersebut tidak hanya merugikan individu yang terlibat, tetapi juga berdampak pada menurunnya kepercayaan, integritas, dan kualitas kehidupan sosial. Nah, oleh karena itu, pemahaman mengenai bentuk, penyebab, dampak, serta upaya pencegahan pelanggaran etika menjadi penting untuk menciptakan lingkungan yang lebih jujur, aman, dan bertanggung jawab. Nah, berikutnya ada rumusan masalah dan tujuan penulisan. Nah, untuk rumusan masalahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan etika di lingkungan kampus dan masyarakat? Yang kedua, apa saja bentuk pelanggaran etika yang sering terjadi di kampus dan masyarakat? Yang ketiga, apa faktor penyebab terjadinya pelanggaran etika? Yang keempat, apa dampak pelanggaran etika terhadap individu dan lingkungan sosial? Dan yang terakhir adalah bagaimana upaya pencegahan dan penanganan pelanggaran etika di kampus dan masyarakat. Kemudian untuk tujuan penulisan, yaitu yang pertama untuk menjelaskan pengertian etika di lingkungan kampus dan masyarakat, mengetahui berbagai bentuk pelanggaran etika yang terjadi di kampus dan masyarakat, menganalisis faktor penyebab terjadinya pelanggaran etika, mengetahui dampak pelanggaran etika terhadap kehidupan sosial dan akademik, serta menjelaskan upaya pencegahan dan penanganan pelanggaran etika. Selanjutnya, eh, Selanjutnya saya memasuki materi yang pertama yaitu pelanggaran etika di kampus, yaitu untuk menganalisis kasus dan upaya pencegahan. Yang pertama, kasus yang pertama yaitu plagiarisme dalam karya ilmiah yang sering terjadi di kehidupan mahasiswa. Nah, plagiarisme itu merupakan salah satu pelanggaran etika akademik yang sering terjadi di perguruan tinggi. Pada tahun 2023, sebuah perguruan tinggi negeri di Indonesia menemukan kasus plagiarisme dalam disertasi mahasiswa doktoral. Nah, mahasiswa tersebut menyalin teori dan hasil penelitian dari jurnal internasional tanpa mencantumkan sumber, lalu mengakuinya sebagai karya sendiri. Nah, kasus ini terungkap melalui perangkat lunak deteksi plagiarisme yang menunjukkan tingkat kesamaan sangat tinggi. Nah, investigasi juga menemukan bahwa plagiarisme dalam beberapa artikel ilmiah yang telah dipublikasikan oleh mahasiswa tersebut. Nah, faktor penyebab dari plagiarisme ini meliputi tekanan publikasi akademik, kurangnya pemahaman tentang etika penulisan ilmiah, kemudahan akses sumber digital, lemahnya penegakan aturan, dan budaya akademik yang lebih menekankan hasil daripada proses. Nah, plagiarisme ini memberikan dampak serius seperti merusak integritas akademik, menghambat perkembangan ilmu pengetahuan, menimbulkan sanksi akademik dan hukum, merusak reputasi individu maupun institusi, serta merugikan penulis asli. Nah, upaya pencegahannya ini dapat dilakukan melalui pendidikan etika penulisan ilmiah, penggunaan perangkat lunak anti plagiarisme, penerapan kebijakan zero tolerance, reformasi sistem evaluasi akademik, serta pembangunan budaya akademik yang menjunjung kejujuran dan orisinalitas karya ilmiah. Selanjutnya yaitu pelecehan seksual di lingkungan kampus. Nah, pada tahun 2023 terungkap kasus di sebuah perguruan tinggi negeri PTN di Pulau Jawa. Nah, di mana seorang dosen pembimbing skripsi diduga melakukan pelecehan seksual terhadap mahasiswi pembimbingnya dengan memanfaatkan relasi kuasa. Nah, pelaku menjanjikan kemudahan penyelesaian skripsi dan nilai yang baik sebagai bentuk manipulasi terhadap korban. Nah, kasus ini tuh akhirnya terungkap setelah beberapa korban melapor kepada Satgas PPKS kampus. Nah, faktor yang menyebabkan terjadinya
Pelecehan seksual ini meliputi ketimpangan relasi kuasa, budaya patriarki, dan maskulinitas toksik, kurangnya mekanisme pelaporan yang aman, serta budaya victim blaming, serta lemahnya kebijakan dan penegakan aturan di perguruan tinggi. Nah, dampaknya itu bisa meliputi trauma psikologis pada korban, menurunkan prestasi akademik, serta rusaknya reputasi institusi. Nah, upaya pencegahannya itu dapat dilakukan melalui implementasi Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 mengenai seksualitas dan konsen, penyediaan layanan konseling, serta pembangunan saluran pelaporan yang aman. Selanjutnya yaitu kecurangan akademik. Nah, kecurangan akademik seperti mencontek saat ujian dan menggunakan jasa joki tugas merupakan pelanggaran etika yang umum terjadi di perguruan tinggi di Indonesia. Nah, perkembangan teknologi komunikasi semakin mempermudah mahasiswa berbagi jawaban melalui aplikasi pesan instan maupun menggunakan jasa joki secara online. Nah, penelitian tahun 2023 menunjukkan bahwa lebih dari 60% mahasiswa pernah melakukan setidaknya satu bentuk kecurangan akademik seperti berbagi jawaban saat ujian, menggunakan catatan terlarang, hingga memakai jasa joki tugas dan ujian. Nah, salah satu kasus besar yang terungkap adalah sindikat joki ujian online pada tahun 2022 yang menyediakan jasa pengerjaan tugas akhir dan tesis mahasiswa dengan tarif tertentu. Nah, faktor penyebabnya itu meliputi tekanan akademik yang tinggi, rendahnya motivasi belajar, serta lingkungan sosial yang permisif. Nah, dampaknya itu dapat menurunkan kualitas sumber daya manusia, ketidakadilan bagi mahasiswa yang jujur, serta berkurangnya kepercayaan terhadap institusi pendidikan. Nah, upaya untuk mencegahnya itu dapat dilakukan melalui redesign sistem penilaian yang lebih berbasis kompetensi, penguatan kebijakan integritas akademik, serta pemanfaatkan teknologi pengawasan. Berikutnya yaitu pelanggaran etika di masyarakat, eh, merupakan analisis kasus dan upaya pemulihan nilai moral. Nah, kasus yang pertama yaitu korupsi di sektor publik, di mana korupsi merupakan salah satu bentuk pelanggaran etika terbesar dalam masyarakat karena merugikan negara dan masyarakat luas. Korupsi dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan untuk memperoleh keuntungan pribadi. Nah, salah satu contoh kasus terbesar di Indonesia adalah kasus korupsi pada PT Asuransi Jiwasraya yang menyebabkan kerugian negara sangat besar. Dampaknya yaitu dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, menghambat pembangunan nasional, meningkatkan kemiskinan dan ketimpangan sosial, serta merusak moral bagus. Selanjutnya yaitu penyebaran hoaks di media sosial, di mana perkembangan teknologi informasi menyebabkan penyebaran informasi menjadi sangat cepat. Namun banyak masyarakat menyebarkan berita palsu atau hoaks tanpa melakukan verifikasi terlebih dahulu. Nah, penyebaran hoaks merupakan pelanggaran etika karena dapat menimbulkan keresahan, konflik sosial, bahkan perpecahan masyarakat. Nah, dampaknya itu dapat menimbulkan kepanikan publik, memicu konflik antar kelompok masyarakat, menurunkan kepercayaan terhadap media informasi, serta merusak persatuan sosial. Berikutnya yaitu pelanggaran etika profesi dan konten tidak pantas. Nah, di mana pelanggaran etika juga terjadi dalam dunia profesi, termasuk profesi hukum contohnya. Nah, salah satu contoh adalah kasus konten tidak pantas yang dikaitkan dengan Hotman Paris Hutapea sebagai bentuk pelanggaran kode etik profesi advokat. Nah, kasus tersebut menunjukkan bahwa figur publik memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga perilaku dan komunikasi di ruang publik, terutama di media sosial. Nah, dampak pelanggaran tersebut dapat menyebabkan penurunan citra profesi, mengurangi kepercayaan masyarakat, serta memberikan contoh buruk kepada publik. Kesimpulannya, yang pertama, pelanggaran etika di kampus dan masyarakat merupakan masalah yang dapat merusak integritas kepercayaan dan kualitas kehidupan sosial maupun akademik. Yang kedua, bentuk pelanggaran etika di kampus meliputi plagiarisme, pelecehan seksual, dan kecurangan akademik, sedangkan di masyarakat meliputi korupsi, penyebaran hoaks, dan pelanggaran norma sosial. Nah, yang ketiga yaitu faktor penyebab pelanggaran etika antara lain kurangnya kesadaran moral, tekanan lingkungan, lemahnya pengawasan, serta perkembangan teknologi yang disalahgunakan. Yang keempat yaitu pelanggaran etika berdampak negatif terhadap individu, institusi, dan masyarakat, seperti menurunnya reputasi, kepercayaan, serta kualitas sumber daya manusia.
Dan yang terakhir yaitu pencegahan pelanggaran etika, di mana pencegahan ini memerlukan pendidikan karakter, penegakan aturan yang tegas, pengawasan yang baik, dan budaya yang menjunjung tinggi kejujuran serta tanggung jawab. Nah, berikut adalah sumber-sumber yang saya gunakan untuk menyusun makalah dan presentasi kali ini. Terima kasih presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan baik dalam pengucapan maupun penulisan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.